Podcast Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Universitas Muslim Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan dirinya untuk hadir bersama kita di ruangan virtual ini. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Wakil Rektor 5 kita di Universitas Muslim Indonesia, Wakil Rektor bidang kerjasama dan promosi, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MS. Kali ini beliau datang di tempat ini guna berbicara atau mendiskusikan tentang salah satu program yang beliau inisiasi, yaitu webinar internasional terkait dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini tanggal 28 UMI akan melakukan webinar internasional dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan di mana beliau sebagai salah satu inisiator dari acara ini. Baik, kita langsung saja menyapa tamu kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Prof? Alhamdulillah baik dan sehat. Sekarang ini kan yang penting kita harus tetap sehat gitu ya, karena pandemi COVID-19 itu belum berakhir gitu. Ya, jadi kita juga ingin mengingatkan pada seluruh pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai lengah dengan level 2 ini. Baik, sekali lagi terima kasih Prof di tengah kesibukannya bersedia untuk kami wawancarai. Jadi topik dari webinar internasional nanti adalah moderasi beragama dan toleransi keberagaman melalui pesantren mahasiswa, membangun kebangsaan dan kemanusiaan melalui literasi keagamaan lintas budaya. Dari topik ini banyak sekali yang kita bisa diskusikan pada siang hari ini, akan tetapi kita akan terbatas oleh waktu, jadi kita akan fokus membahas hal-hal yang sederhana saja tetapi berguna untuk kita semua. Kita mungkin mulai dari latar belakang dari pelaksanaan webinar internasional ini. Ya mungkin kami butuh semacam gambaran Prof tentang apa yang melatar belakangi webinar internasional ini. Ya, terima kasih. Yang pertama, seminar ini dilatar belakangi kerjasama Universitas Muslim Indonesia dengan Institut Lemena. Memang di dalam SOP kita itu kerjasama itu harus dapat direalisasi paling lambat dalam waktu 3 bulan. Dan alhamdulillah dengan Institut Lemena ini sambil kita berproses untuk menegosiasikan aspek-aspek yang terkait dengan kerjasama itu, kita bisa sekaligus merencanakan untuk realisasi kerjasama itu. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus ya, karena memang dari pengalaman itu banyak, kalau tidak dibuat seperti itu, beberapa kerjasama itu menjadi stagnan ya, menjadi tidak jalan. Karena tidak diawali dengan SOP yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, yang melatar belakangi webinar internasional itu, jadi ini adalah webinar di mana dihadiri oleh pembicara luar negeri, yaitu Dr. Chris Sipel. Beliau adalah peneliti senior dari University of Washington, Amerika Serikat, dan juga akan hadir beberapa partisipan itu dari luar negeri. Memang ini kita momentum acara ini itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda, atau webinar internasional itu kita selenggarakan dalam rangka juga ikut turut memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Jadi Sumpah Pemuda itu telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa kita atau founding fathers kita itu 93 tahun yang lalu. Dan itu memang menjadi momentum yang sangat penting di dalam pendirian dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena melalui Sumpah Pemuda itu dapat direalisasi cita-cita berdirinya sebuah negara yang dilandasi oleh satu tanah air,
yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia itu berdasarkan United Nations Group of Experts on Geographical Name, kita punya 16.771 pulau. Kita punya 1.340 suku, dan kita punya 718 bahasa daerah. Bisa dibayangkan bagaimana merangkum semuanya itu menjadi satu kesatuan yang kemudian kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sangat tidak mungkin kalau tidak adanya komitmen bersama yang diwujudkan melalui Sumpah Pemuda. Nah, ini memang ini adalah sebuah potensi besar, ya. Jadi keragaman itu menjadi sebuah potensi besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Potensi besar itu yang kita berharap bisa kita manfaatkan yang sebesar-besarnya untuk bisa bangsa Indonesia ini menjadi maju dan menjadi bangsa yang unggul dibandingkan dengan bangsa yang lain. Di dalam ilmu lingkungan yang berkaitan dengan disiplin ilmu saya, itu jelas disampaikan bahwa sebuah ekosistem itu akan berkembang dan maju kalau dia didukung oleh sejumlah komponen, termasuk sejumlah spesies yang saling berinteraksi satulah sama lain, kemudian terjadi aliran energi dan transformasi energi, sehingga itu akan menyebabkan sebuah ekosistem bisa berlangsung dan langgeng. Oleh karena itu, bagaimana pentingnya interaksi itu diharmonisasi, kemudian menghasilkan kekuatan yang besar, itu yang menjadi hal yang penting bagi kita semua dalam rangka merawat dan memajukan bangsa ini. Mungkin ada pertanyaan, kenapa UMI sangat peduli dengan hal tersebut? Itu disebabkan karena kalau kita lihat dari nama saja, Universitas Muslim Indonesia, itu bermakna bahwa UMI itu punya dua identitas yang penting, yaitu kemusliman atau keislaman, dan yang kedua adalah keindonesiaan. Oleh karena itu kami merasa sangat peduli dengan hal itu, bagaimana UMI berkontribusi di dalam kemajuan Islam dan juga kemajuan bangsa Indonesia ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya agak sedikit personal, Prof. Jadi saya mohon maaf. Sepanjang saya berada di Humas UMI, saya melihat kerjasama dan kerja-kerja dari Pak Prof. bahwa ada 3 hal yang selalu saya lihat. Yang pertama adalah selalu untuk kemaslahatan keluarga besar UMI, kemudian segala yang berada di bawah koordinasi Prof well managed, di segala semua diorganize dengan baik, dan yang ketiga menurut saya harus selalu wow dan unik. Nah, yang pertanyaan saya terkait yang ketiga ini, Prof. Dari webinar internasional ini, selain dia sudah internasional karena itu sudah wow dan unik, adakah hal lain yang menurut Prof yang unik dan wow dari kegiatan ini? Iya, jadi kita ingin pertama ingin ingin mendorong betul bagaimana pemikiran-pemikiran yang berkembang di UMI terus dielaborasi, dikembangkan, sehingga dia bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan kemajuan semua pihak. Tetapi melalui webinar ini sebenarnya kita juga ingin menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan di UMI itu bukan sekedar wacana, tapi itu sebuah realita, dan kami ingin menunjukkan kepada audiens bagaimana keberhasilan program-program pengembangan di UMI itu, yang diantaranya kami akan tunjukkan dengan best practice. Jadi kita memang perlu konsep gitu ya, tapi juga penting bagaimana konsep yang bagus itu kita realisasi dalam tindakan yang nyata, sehingga betul-betul secara konkret dia berkontribusi bagi kemajuan dan kemaslahatan bangsa ini.
Oke, terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya terkait tentang pembicara dan topik yang dibawakan. Mungkin kita bisa mendengarkan beberapa pembicara dan topik yang akan disampaikan. Ya, jadi kalau topik ini nanti tadi sudah disebutkan temanya ya, bahwa moderasi beragama dan toleransi keberagaman melalui pesantren mahasiswa, membangun kebangsaan dan kemanusiaan melalui lintas keagamaan, lintas budaya, melalui literasi keagamaan dan lintas budaya. Nah, kemudian dari situ kita mengundang beberapa pembicara, dan insya Allah webinar itu nanti akan dibuka secara resmi oleh Pak Rektor, Prof. Dr. Haji Basri Moding, MSI. Kemudian juga akan turut memberikan sambutan di dalam pembukaan itu Bapak Matias Ho, MS, Direktur Eksekutif Institut Lemena. Kemudian keynote speaker-nya itu dari UMI. Kebetulan saya juga disepakati menjadi keynote speaker dalam forum itu. Selain dari UMI, ada Brigjen Polisi R. Ahmad Nur Wahid, SEMM, yaitu Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Memang kita juga ada kerjasama dengan BNPT, dan beliau telah melihat sendiri kerja-kerja kita di UMI, dan beliau sendiri telah menyampaikan bahwa program yang kita kembangkan di UMI itu sangat relevan dengan upaya penanggulangan paham radikal di Indonesia. Kemudian pembicara dari luar negeri yaitu Dr. Chris Swivel, yaitu Senior Research Fellow University of Washington. Tentu beliau akan berbicara dari perspektif tinjauan orang luar ya, orang Amerika, bagaimana membangun toleransi dan sebagainya. Yang menarik, di dalam webinar ini kami menyertakan alumni kami, alumni Fakultas Kedokteran UMI, yaitu Dr. Nimade Ayu Mas Natasari, sarjana kedokteran. Beliau itu adalah seorang dokter, seorang yang beragama Hindu, kemudian mengikuti pendidikan di UMI, termasuk mengikuti proses pencerahan kalbu di pesantren pesantren unggulan Darul Mukhlisin Padang Lampe. Tetapi kita tidak masuk kepada aspek yang terkait dengan akidah. Artinya beliau itu ikut di dalam program pencerahan kalbu yang sifatnya knowledge, tapi terkait dengan ibadah itu kami tidak ikutkan, bahkan kami fasilitasi. Nah, saya berharap beliau bisa menceritakan bagaimana proses pendidikan di UMI, meskipun beliau itu mempunyai latar belakang agama yang berbeda, sehingga ini saya berharap betul ini bisa menginspirasi banyak kalangan. Dan bagi kami secara internal, webinar ini nanti akan menjadi bahan evaluasi, aspek mana lagi yang harus kami kembangkan, aspek keunggulan mana lagi yang harus kami dorong, sehingga posisi UMI yang pada tanggal 28 September 2021 ini mendapat akreditasi perguruan tinggi unggul, insya Allah dapat kami pertahankan, bahkan kami akan terus berakselerasi. Baik, hal yang menarik tadi saya dengarkan bahwa seluruh mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia ini harus mengikuti pesantren selama kurang lebih sebulan di pesantren Darul Mukhlisin. Salah satu pemateri tadi adalah orang yang salah satunya backgroundnya bukan Muslim dan juga tetap harus memasuki pesantren selama 1 bulan ini, sehingga akan menambah best practice dari materi yang akan dibawakan di acara international webinar nanti. Ada hal yang menarik, Prof. Tadi dari
dari pemateri yang disebutkan tadi, saya tidak mendengarkan nama Prof sendiri gitu. Ya, sebagai bahwa setahu saya bahwa Prof sebagai salah satu yang telah ditunjuk untuk menjadi pemateri sebagai salah satu kapasitas ketua penyusun dari buku Perjalanan Panjang dari Padang Lampe Merekonstruksi Karakter Bangsa. Jadi mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita apa saja yang mungkin Prof akan bawakan dalam acara International Webinar. Iya, jadi kemungkinan besar ya. Saya juga tentu tidak tahu secara pasti alasan dan pertimbangan penunjukan saya gitu ya. Tapi kemungkinan salah satu pertimbangannya karena saya pernah menjadi ketua tim penyusun buku Perjalanan Panjang dari Padang Lampe Merekonstruksi Karakter Bangsa. Jadi apa yang saya ingin bicarakan, saya ingin menampilkan bagaimana konsepsi tentang moderasi beragama dan toleransi keberagaman melalui pesantren mahasiswa. Karena pesantren mahasiswa yang kami kembangkan di UMI itu sudah diklaim oleh berbagai pihak sebagai sebuah program yang sangat bagus. Kemudian kami juga menetapkannya menjadi salah satu program unggulan UMI. Saya ingin menampilkan bagaimana konsepsi karena apa yang kita lihat hari ini tentang pesantren unggulan Darul Mukhlisin itu melalui proses pergulatan pemikiran yang sangat panjang sampai kita menemukan model itu. Bahkan sebelumnya kita tidak merancang itu untuk sebuah pesantren, tapi adalah usaha yang berkaitan dengan bisnis gitu ya, atau usaha yang mensupport pengembangan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia. Tapi ini barangkali setelah sekian tahun dirancang tidak berjalan. Ini memang sebuah perjalanan dan takdir bagi kita, bagi UMI, bahwa kita harus mendahulukan pesantren dibandingkan yang lain. Karena 2 tahun program itu kita rancang, mungkin juga lebih, tetapi tidak pernah terrealisasi. Tetapi begitu ada ide mendirikan pesantren, ternyata itu lebih cepat terrealisasi. Sehingga itu memang sebuah peluang besar yang UMI dapatkan. Kemudian ini banyak berdampak terhadap keberhasilan pendidikan di UMI. Tentu juga kami tidak hanya berbicara dalam konsepsi, dalam wacana. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan best practice, termasuk bagaimana program ini diapresiasi sebagai salah satu program yang sangat bagus, sangat layak untuk pembentukan karakter bangsa kita gitu ya. Bahkan tadi saya sudah menyampaikan bahwa mitra kami di BNPT pun menyampaikan bahwa ini program yang berkembang di UMI, ini sangat pas ya untuk menangkal atau mengeliminasi perkembangan paham-paham radikal yang berpotensi berkembang di Indonesia. Pertanyaan terakhir Prof terkait dengan acara kita hari ini. Beberapa acara yang saya lihat dan diskusi dengan Prof, ada 2 hal yang selalu saya perhatikan, bahwa cara berpikir Prof itu tidak selain untuk kemaslahatan keluarga besar UMI, maka dia harus juga memberikan sumbangsi pada level kebangsaan atau nasional. Nah, pertanyaan saya yakin acara ini Prof menginginkan memberikan sumbangsi secara langsung kepada bangsa kita. Ya mungkin ada apa yang menurut Prof, apa yang Prof kira-kira harapkan sumbangsi dari acara kita ini, baik secara kelembagaan maupun secara kebangsaan? Ya, saya bagi 2 ya. Jadi pertama untuk secara kelembagaan UMI ya, kita ingin hasil pemikiran-pemikiran yang berkembang dan kerja-kerja yang ada di UMI itu kita ingin juga diketahui, bahkan itu bisa diadopsi dan diimplementasikan oleh berbagai pihak. Karena apa yang kita kerjakan itu kita yakin betul
itu tidak hanya bermanfaat bagi kalangan internal UMI, Universitas Muslim Indonesia, tapi kami pandang juga bahwa itu akan berkontribusi positif dan signifikan bagi kemajuan berbagai pihak dan bangsa gitu ya. Kemudian yang kedua, ya persoalan Indonesia ini kan potensinya besar karena dia mempunyai keberagaman yang sangat tinggi. Tadi saya sudah sebut baik dari segi latar belakang budaya, agama, kemudian aspek geografis dan sebagainya. Kami berharap melalui kegiatan ini UMI dapat berkontribusi bagaimana merawat keberagaman itu, kemudian kita optimalisasi atau kita arahkan, orientasikan untuk kemajuan bangsa. Saya yakin kalau bangsa ini tetap bersatu, ya tetap harmonis, tentu itu menjadi sesuatu modal yang penting untuk kemajuan dan kelangsungan bangsa ini. Nah, itu yang kita ingin bangun melalui kegiatan ini, dan kegiatan ini akan diikuti dengan rangkaian kegiatan yang lain gitu ya. Sehingga kita berharap bahwa program-program yang kita lakukan bersama dengan Institut Lemena ataupun lembaga-lembaga yang lain itu akan kita organisir dengan baik, dan kita berharap itu nanti menghasilkan sesuatu yang berdampak besar terhadap kemajuan dan kelangsungan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Saya kira sudah kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Prof di kesibukannya telah hadir di ruang podcast kita. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya berharap jangan lupa di like, komen, dan subscribe sehingga acara kita ini bisa terus berlangsung. Ya, mungkin Pak Awal ini saya ingin menyampaikan bahwa acara kita itu pada tanggal 28 Oktober 2021 itu dimulai jam 8 malam di wilayah tengah atau jam 7 malam di wilayah barat, karena memang kita menghadirkan pembicara dari Amerika gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Saya kira itu tadi adalah closing remarks dari Bapak Wakil Rektor 5, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hatta Fattah MS. Sekali lagi Prof, terima kasih atas kehadirannya, dan kita ketemu di acara YouTube channel yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.